Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan belajar mata kuliah perspektif pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Arif Fatoni. Kita akan membahas modul 9 yang berjudul Bahan Belajar Sekolah Dasar. Mengingat modul 9 ini sangat penting, kami diharapkan mampu menjelaskan pengembangan bahan ajar untuk SD. Secara lebih khusus, kami diharapkan mampu menjelaskan potret atau gambaran bahan ajar yang digunakan di SD, serta menjelaskan pengembangan bahan ajar di SD. Modul ini terdapat 2 kegiatan belajar. Yang pertama, potret bahan ajar di SD, dan yang kedua, pengembangan bahan ajar di SD. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membahas kegiatan belajar 1, yaitu tentang potret bahan ajar. Menurut Dick Carey dan Carey 2001, bahan ajar berisi konten tertulis melalui media atau fasilitasi guru. Nah, ini berfungsi atau digunakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Adapun contoh bahan ajar yang biasa digunakan di sekolah adalah buku teks, manipulatif atau media taktil, program video, program audio, kemudian lembar kerja siswa, handout atau lembar materi, kemudian surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas sedikit satu persatu jenis bahan ajar yang telah saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama adalah buku teks. Buku teks merupakan media pembelajaran yang sangat familiar ya di antara guru dan siswa. Nah, sedangkan media taktil merupakan simulasi atau manipulasi suatu konsep untuk mencapai pemahaman siswa yang diharapkan. Selanjutnya adalah program audio. Program audio berfungsi untuk mengembangkan kemampuan mendengar. Yang selanjutnya adalah handout. Handout adalah lembaran kertas yang berisi materi pembelajaran atau informasi yang bersangkutan dengan mata pelajaran. Selanjutnya, program video. Program video merupakan media yang penuh dengan keterampilan dalam memuat simulasi suatu konsep. Lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa biasanya sudah dikemas rapi menjadi buku kerja siswa. Nah, buku kerja siswa ini merupakan buku panduan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian artikel. Artikel ini memuat informasi yang tidak ada di buku teks. Artikel biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar. Selanjutnya internet. Internet biasanya berisi artikel seperti di majalah dan surat kabar, namun ini berupa informasi di dunia maya. Bahan ajar yang paling sering digunakan di sekolah. Yang pertama adalah buku teks, dan yang kedua adalah LKS atau lembar kerja siswa. Buku teks memuat tujuan pembelajaran, penyajian materi, dan evaluasi. Sedangkan LKS memuat lebih lengkap lagi, yaitu mulai materi, sumber informasi, komponen waktu, cara kerja, kemudian hasil yang diharapkan, kemudian tindak lanjut. Nah, namun pada buku teks dan LKS memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya apa?
Kelemahannya adalah yang pertama, ilustrasi. Ilustrasinya biasanya kurang mendukung. Kemudian sumber informasinya kurang terpercaya. Selanjutnya, cakupan materinya kurang memadai, bisa jadi salah konsep, kemudian tidak sesuai dengan aturan perkembangan pendidikan siswa, dan bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan jenjang perkembangan siswa. Kegiatan belajar 2, pengembangan bahan ajar di sekolah dasar. KTSP dikembangkan oleh masing-masing dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan masing-masing, dengan berorientasi pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Dengan diberlakukannya KTSP, guru dapat mengembangkan bahan ajar untuk membantu siswa menguasai kompetensi yang diharapkan. Dengan berpedoman menurut Dick Carey and Carey 2001, penulisan bahan ajar hendaknya memiliki langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Menyajikan materi pembelajaran. 3. Mengevaluasi. Sedangkan perpaduan aspek dalam pembelajaran, dalam prakteknya, keempat aspek yang telah dijelaskan tadi harus berjalan secara terpadu. Misalnya, kita padukan antara aspek berbicara dengan aspek menulis. Seperti ia berbicara tentang memperkenalkan diri, lalu dia menuliskan dengan huruf tegak bersambung. Penggunaan bahan ajar yang tersedia. Penggunaan bahan ajar yang tersedia harus meliputi berbagai aspek kriteria, yaitu kriteria filosofis, dan kriteria psikopedagogis. Sementara di Carey and Carey 2001 memiliki 4 kriteria, yaitu 1. Kriteria yang berpusat kepada tujuan. 2. Kriteria yang berkenaan dengan siswa. 3. Kriteria yang berpusat pada konteks. 4. Kriteria yang berpusat kepada proses belajar. Untuk memilih buku kerja siswa, Ornstein 1990 memiliki kriteria sebagai berikut. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sajian kami bermanfaat. Kini saatnya kita berdiskusi. Akan kita buka 3 pertanyaan melalui MS Team. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk 6 minggu ke depan. Salam sejahtera, lulus bersama 2020. Penguasaan terhadap materi yang disajikan dalam modul ini sangat penting bagi Anda dan kami sebagai guru, yaitu sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum di sekolah. Oleh karena itu, teman-teman, agar kita bisa berhasil menguasai kompetensi yang diharapkan, marilah bersama-sama kami mempelajari materi yang disajikan dengan cermat, teliti, dan berulang. Bila ada yang belum dipahami, marilah kita berdiskusi melalui MS Team. Siapkan pertanyaan kalian dan kami akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.